Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda di penghujung tahun 2023 ini. Dengan banyaknya aktivitas saya di akhir-akhir ini, sehingga jadi jarang banget bikin video untuk YouTube ini. Padahal begitu banyak kejadian yang bikin saya tuh gregetan gitu ya. Pengen gitu buat video. Tapi begitu sampai rumah karena di luar udah capek, jadi males, ngantuk, terus tidur. Jadi lupa deh mau syuting. Tapi kejadian yang heboh banget dan panas banget pada beberapa hari yang lalu, jadinya hari ini saya niat-niatin banget nih untuk membahas secara singkat mengenai hal ini. Jadi beberapa hari yang lalu ada penangkapan dan operasi besar-besaran yang sangat mencengangkan dan mengejutkan kita semua. Karena dalam setahun 2 tahun ini setelah pandemi COVID, mungkin inilah peristiwa penangkapan besar-besaran yang dilakukan. Waktu saya baca beritanya, shock banget gitu. Wow, banyak sekali yang ketangkep. Jadi pada tanggal 21 Desember 2023 yang lalu telah dilaksanakan sebuah operasi yang tujuannya untuk membersihkan warga asing ilegal yang ada di Jalan Silang atau yang kita biasa tahu daerahnya yaitu Kota Raya. Nah, Kota Raya ini itu bukan lokasi yang asing ya untuk kita. Saya sendiri sering banget ke daerah Kota Raya ini dan memang sangat jelas banget terlihat bahwa di Kota Raya itu seperti yang dikatakan banyak orang selama ini sebagai mini Dhaka. Kenapa dikasih nama mini Dhaka? Buat yang belum tahu nih, Dhaka ini adalah ibu kota dari negara Bangladesh, yang artinya adalah di Kota Raya itu banyak banget orang Bangladeshnya, sampai-sampai disebut sebagai mini Dhaka. Seolah-olah kalau kita ke Kota Raya itu, kita tuh bukan lagi ada di Malaysia, enggak, tapi kita memang ada di negara Bangladesh. Karena kemanapun mata kita memandang nih, yang kita lihat berseliweran di sana-sini adalah orang-orang yang terlihat ya memang orang Bangladesh, yang dagang orang Bangladesh, pembelinya orang Bangladesh, yang berseliweran di sana juga ya Bangladesh semua. Seakan-akan orang Bangladesh itu memang yang menguasai perekonomian dan menguasai Kota Raya itu. Dan tentunya dengan orang Bangladesh yang menguasai kompleks Kota Raya itu, jadi menyebabkan beberapa dampak buruk dan juga dampak negatif kepada warga tempatan juga. Kepada negara Malaysia secara umumnya juga berdampak buruk. Karena mereka ini terlihat katanya semakin besar kepala, katanya semakin berlagak seperti warga tempatan. Dan mungkin saja menurut kerajaan Malaysia, jika hal ini tidak dihentikan dan tidak dicegah lebih awal, tentunya dampak buruknya akan semakin berkepanjangan dan semakin luas. Nah, lalu operasi kemarin diterjunkanlah kira-kira 1.000 orang anggota dan pegawai polis pasukan Gerakan AMN atau PGA. Buset, banyak banget kan, ini sekompi pasukan loh. Polis yang nyerbu aja 1.000 orang. Dan yang ketangkep itu ada 1.101 pendatang asing tanpa izin. Wah, nggak kebayang kan ini ramenya kayak apa gitu loh. Dan berapa banyak lori immigration yang dipakai atau lori polis yang dipakai untuk mengangkut segini banyak orang. Dan kebayang juga kan seperti apa nih berjubelnya tempat tahanan sementara yang akan menempatkan mereka ini. Seperti apa rasanya bercampur aduk seperti itu, yang perempuan, yang laki-laki. Belum lagi ya, mohon maaf ngomong ya, baunya itu kan gimana gitu. Dan mereka yang tertangkap ini terdiri dari warga Bangladesh, Nepal, dan juga Myanmar. Serbuan ini dilakukan di 60 kedai, mulai dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Dengan berbagai macam tindakan yang dilakukan untuk kabur. Ya jelas kabur dan morat-marit lah pasti diserbu dadakan gitu. Tapi tidak ada satupun orang yang mencoba lari itu berhasil lolos. Semuanya tertangkap. Polisnya ini ada 1.000. Yang ditangkap juga 1.000-an lebih. Ya seimbang lah ya antara yang nangkep dengan yang ditangkap. Jadi polis ini bisa menangani semua aksi-aksi untuk meloloskan diri. Pada operasi ini polis juga mendapati warga asing ilegal yang menjalankan perniagaan agensi pelancongan yang juga ilegal. Malah di kedai itu juga menawarkan pelayanan klinik persendirian, yang mana obat-obatan di klinik itu dibawa langsung dari Bangladesh ke Malaysia tanpa ada kelulusan dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi ini kliniknya sendiri, ada yang ngobatin sendiri, obatnya pun sendiri, dan ini sama sekali tidak ada izinnya. Kemudian pada serbuan ini juga ditemukan sebuah lokasi nih yang dijadikan sebagai bilik sewa. Dan di bilik sewa itu setelah diperiksa kondisinya benar-benar berantakan kayak kapal pecah. Kotor, berbau,
bau dan katanya menjijikkan. Di mana bilik sewa ini katanya yang tempatnya kecil itu dihuni oleh 30 orang. Kebayang dong mereka itu tidurnya seperti apa dempet-dempetannya karena lokasi yang kecil disewa oleh banyak orang. Nah, kalau ada yang tanya apakah di Kota Raya itu ada nggak sih peniaga yang asli warga tempatan? Jawabannya ada. Ada loh. Ada banyak di situ orang asli Malaysia, tapi peniaga warga tempatan itu juga mengeluh. Menurut peniaga warga tempatan itu, mereka cerita kalau kebanyakan warga asing yang berkunjung dan berniaga di kawasan itu kelakuannya kurang ajar. Mereka juga sering berantem satu sama lain. Dan menurut Ketua Polis Kuala Lumpur yaitu Datuk Alauddin Abdul Majid mengatakan serbuan dijalankan selepas pihaknya itu menerima banyak sekali aduan mengenai kebanjirannya warga asing di Kota Raya serta masalah jenayah di lokasi itu yang rata-ratanya didalangi oleh warga asing. Dan juga menurut Ketua Polis KL, operasi ini bertujuan untuk memberantas berbagai jenayah atau kejahatan terutama yang membabitkan warga asing selain turut memfokuskan kepada pemberantasan sebarang aktiviti tidak sehat di kawasan ini. Lalu operasi untuk menggempur warga asing ilegal seperti yang dilakukan di Mini Dhaka di Jalan Silang ini katanya akan diteruskan menurut Polis Diraja Malaysia dalam waktu terdekat. Dan Timbalan Ketua Polis Negara yaitu Datuk Seri Ayub Khan, beliau mengatakan bahwa operasi yang akan datang itu akan menumpukan kawasan penempatan pendatang asing tanpa izin dan polis sudah mengesan lebih dari 10 penempatan warga asing di seluruh negara ini yang telah dikenal pasti dan operasi tersebut akan dilaksanakan secara konsisten. Nah, berarti nih setelah operasi Mini Dhaka ini akan ada operasi besar-besaran lagi nih dalam waktu dekat. Kira-kira di mana lagi ya? Ya semoga aja ya kita semua selalu dilindungi dan juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi ngomong-ngomong ya, saya ini cukup lama tinggal di Malaysia, menetap itu bisa dibilang cukup lama. Tapi sampai sekarang saya itu nggak bisa membedakan dan juga saya masih kesulitan nih untuk menebak antara orang Bangladesh, orang Nepal, atau juga orang India. Karena secara penampilan, secara wajah kok kayaknya mirip gitu ya. Kemudian juga dari bahasanya, karena saya juga nggak ngerti bahasa mereka, sepertinya mirip gitu loh. Beda antara Indonesia dan juga Malaysia. Jika ada orang Indonesia nih, sepinter-pinternya orang Indonesia itu berbahasa Melayu, begitu dia ngomong aja kita tahu dia ini orang Indonesia. Tapi di antara beberapa negara yang saya sebutkan tadi, India, Bangladesh, Nepal, itu bener-bener saya nggak ngerti mereka itu orang apa gitu. Begitu juga dengan orang Cina. Antara warga tempatan yang orang Chinese dengan orang Cina yang datang dari Cina langsung, apalagi kalau misalnya orang Chinese itu dagangnya di pasar, ya pasti saya anggap dia adalah orang Cina warga negara Malaysia. Secara wajah sama, secara bentuk fisik juga sama, bahasanya juga sama. Kadang-kadang yang dipakai antara Mandarin atau juga Kantonis. Jadi tuh kita sebagai orang asing nih, saya di sini juga nggak bisa membedakan dia ini orang Cina yang warga negara Malaysia atau bahkan orang Cina yang sebagai pendatang asing tanpa izin. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024 untuk kita semua yang tinggal beberapa hari ini aja atau tinggal beberapa jam lagi. Semoga kita semua di tahun baru 2024 ini bisa semakin sukses dan juga semakin banyak berkahnya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.